Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di pertemuan dua sosiologi di Global BEM UI. Semoga semuanya sehat-sehat semua ya hari ini. Jadi aku Syibasna Kafura akan mengajarkan hari ini tentang perubahan sosial dan metode penelitian sosial. Sosiologi. Oke, jadi pokok pembahasannya tadi aku udah bilang yang pertama tentang perbedaan sosial, lalu tentang metode penelitian sosial. Jadi mengenai perbedaan sosial, jadi pengertiannya itu, perbedaan sosial maupun diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Contohnya pembedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, suku, bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin yang tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya antara satu dengan yang lainnya. Jadi secara horizontal gitu kalau ada diferensi sosial. Ini bisa dilihat di sini ada orang dari misalnya etnis Bali, terus dari agamanya berbeda, ada agama Islam, ada agama Buddha, terus ada etnis Tiongkok gitu semuanya. Terus ciri-ciri diferensiasi sosial itu yang pertama ada ciri-ciri fisik, yaitu sifat yang dibawa oleh ras, seperti bentuk dan warna rambut, postur tubuh, warna mata, dan lain sebagainya. Jadi ciri-ciri fisik ini lebih ke biologis dan apa yang nampak gitu. Lalu juga ada diferensiasi sosial dari ciri-ciri sosial. Jadi ciri yang berkaitan dengan fungsi individu dan masyarakat, seperti profesi, pekerjaan, atau mata pencaharian. Yang bisa dilihat di gambar sebelah ini dapat profesi yang berbeda seperti ada mahasiswa, terus ada arsitek, terus ada astronot, ada dokter gitu. Terus ada di ciri-ciri budaya dan diferensi sosial yaitu berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Contohnya seperti etnis gitu. Jadi kalau etnis itu lebih ke budaya, sedangkan ras itu lebih ke biologis. Jadi contoh perbedaan dari budaya itu misalnya ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Minang gitu. Oke. Selanjutnya mengenai jenis-jenis diferensiasi, yaitu diferensiasi berdasarkan tingkatan atau rank differentiation, yaitu terjadi pada penyaluran barang atau jasa yang dibutuhkan di suatu daerah. Nah, hal ini menyebabkan barang atau jasa tersebut memiliki perbedaan harga. Nah, perbedaan harga tersebut jadi karena penyalurannya melalui berbagai tangan untuk sampai tujuan. Jadi, di beda tempat gitu harganya jadi beda, jadi ada diferensi yang kelihatan dari situ. Terus juga ada diferensiasi adat, yaitu custom differentiation, yaitu aturan atau norma yang mengikat di suatu masyarakat. Nah, adanya norma ini bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Nah, perbedaan-perbedaan sosial di masyarakat bukan menjadi sebuah konflik, tapi akan memenuhi kedudukan yang sama yang ada sesuai dengan hak masing-masing di masyarakat tersebut. Juga ada diferensiasi fungsional atau functional differentiation, yaitu dapat dilihat di suatu lembaga sosial, yaitu adanya pembagian kerja yang berbeda-beda yang menyebabkan setiap orang harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya. Tuh. Oke, jadi pada umumnya ini diferensiasi sosial itu merujuk pada 4 hal, yaitu yang pertama, perbedaan ras. Jadi dapat 3 teori yang mengklasifikasikan ras, yaitu yang pertama ada teori 3 ras, yaitu membagi manusia ras kulit putih gitu, menjadi orang Kaukasoid, ras kulit kuningnya coklat itu Mongoloid seperti kita, gitu, terus kulit hitam, dibilang sebagai Negroid gitu. Terus juga ada teori evolusi, yaitu berdasar pada pemikiran Charles R. Darwin, yang beranggapan bahwa manusia seluruhnya berasal dari satu keturunan. Nah, perbedaan-perbedaan yang muncul disebabkan oleh perkembangan dan persebarannya. Terus juga ada teori ras geografis, yang membagi manusia menjadi 9 ras, yaitu ras orang Afrika, ras orang-orang India Amerika, ras orang-orang Asia, ras-ras orang Australia, ras orang Eropa, ras orang India, ras orang Melanesia, ras orang Mikronesia, dan ras orang-orang Polinesia. Jadi pada teori ras geografis ini lebih banyak ya diferensiasinya, dan juga kalau misalnya ras orang-orang Australia itu maksudnya orang-orang Australia yang kayak aborigin, yang orang asingnya gitu. Nah, juga diferensiasi sosial dapat merujuk juga pada perbedaan etnik, yaitu kelompok etnik adalah kelompok dengan ciri-ciri tertentu yang menjadi pembeda dari kelompok lain dalam lapisan masyarakat. Nah, ciri-ciri yang dimaksud itu misalnya asal keturunan atau nenek moyang, agama, bahasa, budaya, ataupun perpaduan di antaranya. Jadi kelompok etnik itu nggak terbatas juga pada satu ras gitu. Jadi setiap kelompok etnik memiliki kebudayaan sendiri. Namun kebudayaan tersebut tidak tetap karena adanya asimilasi serta amalgamasi. Nah, amalgamasi ini adalah perkawinan antar perbedaan etnis itu. Dan juga kalau misalnya asimilasi itu adalah percampuran dua budaya
yang melahirkan kebudayaan baru gitu. Nah, hal yang muncul dari adanya kelompok etnik ini ialah keberadaan istilah kelompok mayoritas dan minoritas yang seringkali menyebabkan timbulnya gesekan di antara lapisan kelompok etnik gitu. Nah, juga diferensiasi sosial dapat merujuk pada perbedaan agama. Di dunia ini terdapat begitu banyak agama, tapi Indonesia ini yang paling diakui itu ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Bunda, Hindu, dan Konghucu gitu. Dan juga ada Konfusianisme, ada Yahudi, ada Shinto, ada Taoisme di dunia di belahan dunia lainnya gitu. Nah, agama ini dapat mempersatukan manusia ke dalam satu kesatuan umat, misalnya umat agama Islam, umat agama Katolik gitu, umat agama Buddha. Namun juga antar umat itu juga dapat memisahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok umat gitu. Jadi terkadang juga ada konflik ya antar misalnya umat Yahudi dengan umat agama Islam gitu. Nah, selanjutnya ini mengenai metode penelitian sosial. Oke, jadi apa itu metode penelitian sosial? Yaitu merupakan cara sistematis untuk mengkaji fenomena sosial. Nah, fenomena sosial ini dapat dijelaskan secara ilmiah apabila proses penelitiannya dilakukan melalui penerapan metode penelitian gitu. Nah, proses penelitian sosial itu yang pertama itu dari merancang penelitiannya. Jadi sebelum memulai itu kita merancang dulu penelitian ada jadi dalam merancang penelitian ini harus menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, landasan teori, tujuan, dan manfaat penelitian. Biasanya kalau ada di karya ilmiah atau misalnya di makalah, itu pasti ini ada di bab pertama gitu. Jadi mengapa alasan kita memilih topik penelitian itu, terus apa yang akan kita teliti, itu ada di rancang penelitian ini. Itu selanjutnya itu merumuskan pertanyaan. Nah, jadi kalau dalam merumuskan pertanyaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika merumuskannya, yaitu topik, subjek, judul, rumusan masalah, dan variabel gitu. Selanjutnya itu adalah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini bisa termasuk kuesioner, bisa termasuk studi pustaka, bisa masuk wawancara dan observasi. Biasanya pengumpulan data ini ada di bab 2 gitu, dan penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan ada di bab 3 di metodologi penelitian gitu. Oke, selanjutnya ini adalah mengolah dan menganalisis data. Itu data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan analisis agar menjadi informasi yang relevan dengan masalah penelitian dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, jadi mengolah data ini bisa dengan teknik tabel frekuensi, statistik sederhana, dan tabulasi silang jika dalam metode kuantitatif. Terus juga dia merumuskan dan menyajikan hasil penelitian. Nah, proses ini dilakukan setelah semua data diolah dan dianalisis, sehingga peneliti dapat merumuskan dan menyajikan hasil penelitian secara garis besar. Umumnya, bagian ini mendapatkan 3 poin, yaitu hasil penelitian, simpulan, dan saran, yang biasanya ada di bab 4 maupun bab 5 di sebuah makalah atau karya ilmiah. Oke, jadi ada jenis metode penelitian sosial. Jadi berdasarkan hasil yang diperoleh, ada penelitian dasar atau basic research, yaitu penelitian murni yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Jadi dalam penelitian dasar ini adalah meneliti dengan semata-mata hanya untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan tanpa diterapin gitu. Terus juga ada penelitian terapan atau dibilang applied research, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan untuk membantu memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta diarahkan untuk penggunaan secara praktis dalam kehidupan gitu. Terus ada penelitian evaluasi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan bagaimana cara pencapaiannya. Oke, terus ada jenis metode penelitian berdasarkan bidang ilmunya, yaitu penelitian bidang alam atau eksakta, yaitu seperti penelitian mengenai biologi, mengenai penemuan bibit unggul, atau manfaat tanaman obat. Juga ada penelitian bidang sosial dan humaniora, yaitu seperti penelitian mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, etnografi, pendidikan, dan lain sebagainya. Terus ada metode penelitian berdasarkan pendekatannya, yaitu pendekatan bujur atau longitudinal, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan dengan waktu lama terhadap subjek yang sama. Gitu. Jadi subjek yang sama diteliti terus secara waktu yang lama gitu. Terus juga ada pendekatan silang, yaitu penelitian menggunakan pendekatan dengan waktu yang pendek terhadap subjek yang berbeda.
Terus berdasarkan metode yang digunakan, ada penelitian historik, yaitu penelitian yang berupaya mengkaji peristiwa yang telah jadi masa lalu, seperti mengkaji peristiwa-peristiwa bersejarah. Terus juga ada penelitian survei, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai individu atau kelompok melalui wawancara, angket, atau mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Lalu juga ada penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang memanipulasi, merekayasa, atau mengatur situasi alamiah yang menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Ada juga penelitian observasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan. Oke, terus ditinjau dari tempatnya itu ada penelitian laboratorium, yaitu penelitian yang dilakukan di tempat khusus dengan menggunakan alat dalam melakukan percobaan. Contohnya itu penelitian mengenai vaksin dari suatu virus, di vaksin COVID ini gitu contohnya kan. Terus juga penelitian lapangan, yaitu penelitian berdasarkan kehidupan yang sebenarnya, misalnya penelitian mengenai kehidupan buruh pabrik, es krim, atau tekstil gitu di lapangannya berdasarkan kehidupan yang sebenarnya gitu. Juga ada penelitian perpustakaan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari informasi dengan bantuan dari berbagai materi yang ada di perpustakaan. Nah, saya penelitian mengenai babat melalui naskah, kisah sejarah, dan dokumen sejarah. Kan karena itu udah terjadi ya, udah di masa lampau, nggak mungkin kita di lapangannya atau di laboratoriumnya gitu. Jadi kita di perpustakaan untuk meninjau kayak sumber dari masa lalunya, dari dokumen-dokumennya gitu. Ya, terus dilihat dari wujud datanya, berdasarkan wujud datanya, penelitian dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan sumber yang diperoleh. Berdasarkan cara memperolehnya itu ada data primer, yaitu didapat dari sumber pertama, seperti dari hasil wawancara. Juga ada data sekunder yang didapat dari sumber kedua, seperti data mengenai monografi desa gitu. Terus juga ada berdasarkan sifatnya, itu data kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka, terus juga data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk deskripsi. Terus berdasarkan sumber yang diperoleh, ada data internal yang dikumpulkan oleh dan untuk keperluan sendiri, dan ada data eksternal yang dikumpulkan oleh orang lain. Terus ditinjau dari cara pembahasannya, terdapat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan, menuliskan, melukiskan, dan melaporkan suatu keadaan, objek, atau peristiwa secara apa adanya, secara gamblangnya gitu. Terus ada penelitian inferensial atau eksplanasi, yaitu penelitian yang melukiskan peristiwa dan menarik kesimpulan umum dari masalah yang diteliti. Terus berdasarkan tujuan penelitiannya, ada penelitian eksploratif, yaitu penelitian bertujuan untuk menggali secara luas mengenai beberapa sebab ataupun hal yang dapat mempengaruhi terjadinya sesuatu. Terus juga ada penelitian development, yaitu penelitian bertujuan untuk mengembangkan sekaligus meningkatkan mutu melalui percobaan dan penyempurnaan. Ada juga penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengoreksi kembali kebenaran dari hasil penelitian lain. Dan juga penelitian korelatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya kaitan antara dua variabel atau lebih. Terus ada penelitian komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membandingkan persamaan serta perbedaan dua atau lebih dengan menggunakan fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang sedang diteliti. Oke, selanjutnya juga ada metode penelitian sosial kuantitatif, yaitu menggunakan data numerik atau dalam bentuk angka. Nah, proses dalam penelitian kuantitatif itu dimulai dengan pembuatan variabel. Jadi juga menggunakan instrumen seperti kuesioner, formulir survei, alat polling, dan sebagainya. Terus kalau kuantitatif ini datanya bersifat objektif, dan contoh metode penelitian kualitatif itu digunakan seperti penelitian survei, penelitian longitudinal, dan penelitian cross-sectional. Selanjutnya itu juga ada metode penelitian sosial kualitatif, yaitu menggunakan data naratif atau kata-kata. Nah, penelitian kualitatif ini dimulai dengan meninggalkan asumsi-asumsi teoritis. Nah, dalam proses pengumpulan data, metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Nah, di metode penelitian sosial kualitatif ini bisa menggunakan panduan wawancara, buku harian, dan yang digunakan untuk mencatat narasi yang ada di lapangan sebagai instrumen penelitian. Nah, juga beberapa macam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, antara lain itu studi kasus, etnografi, dan fenomenologi. Itu sekian. Untuk contoh soalnya akan diberikan pada sesi di besok hari. Terima kasih.